Di hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan ya. Kalau bulan yang lalu kita membahas tentang Roh Kudus, bisa dibantu next. Hari ini kita akan sama-sama belajar gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Lanjut, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar kata kudus, mendengar kata gereja yang kudus, kira-kira di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian apa? Kudus. Kudus itu suci, harus hidupnya kudus. Harus menjaga kekudusan. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16. Di 1 Korintus 3 di situ dituliskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dulu waktu saya kecil sering ya dengar pendeta, kadang mama saya sendiri juga ya, kamu itu harus menjaga kekudusan, gak boleh nyontek, gak boleh bohong, gak boleh ini, gak boleh itu, karena kamu itu bait Allah. Kamu itu bait Allah, ada Roh Allah diam di dalam kamu, harus jaga kekudusan. Saya waktu itu masih kecil, gak ngerti apa-apa, ketika dengar harus, jadinya tertuntut. Wah lah, jadi Kristen gak enak. Sing lain lo oleh nyontek, jajan beli 5, ngakune mek bayar 3. Aku harus jujur, gak boleh korupsi, gak boleh bohong. Saya waktu itu belum ngerti Injil, belum ngerti kekristenan, ngertinya cuman harus taat. Kudus itu berarti taat perintah Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Dan itu benar secara pribadi kita. Saudara percaya saudara umat yang kudus, amin? Kita punya tanggung jawab pribadi untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, benar. Tapi next, menurut gereja mula-mula, kudus itu bukan cuman individunya kita. Bukan cuma soal performa kita di hadapan Tuhan yang harus kudus, harus suci, harus ini. Tapi kudus menurut gereja mula-mula dari bapak-bapak gereja adalah bahwa gereja adalah kesatuan umat pilihan yang dikhususkan untuk Allah, untuk punya martabat istimewa, mempunyai hak spesial dari Allah. Haknya itu apa? Keselamatan melalui penebusan. Lalu apa dampaknya? Ketika kita tahu bahwa kudus itu bukan soal performa kita, tapi kudus itu ketika seluruh gereja itu khusus untuk Allah. Seluruh gereja, seluruh umat pilihan itu dikeluarkan dari dunia yang jatuh dalam dosa, dikhususkan untuk menjadi mempelai Kristus. Maka ketika kita dituntut untuk menjaga diri, dituntut untuk hidup kudus, kita bukan melihat kekudusan itu sebagai perintah yang harus dijalankan. Tapi kita melihat kekudusan sebagai bentuk karena kita sudah mendapat hak spesial. Menjaga kekudusan itu bukan soal performa kita, tapi soal rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menguduskan kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menebus kita. Sehingga kita merespon dengan kita menjaga kekudusan. Dan kekudusan ini bukan hal yang baru di perjanjian baru. Bisa di next, di perjanjian lama pun ketika Musa naik ke Gunung Sinai sebelum dapat 10 perintah Allah, Tuhan berpesan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi Tuhan tidak semata-mata langsung, nih 10 perintah Allah lakuin, bukan. Tuhan menekankan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang pilihan, bangsa yang kudus. Kalau saudara lanjut baca, Tuhan menekankan lagi, akulah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir, bebas dari perbudakan. Maka lakukanlah 10 perintahku. Maka kuduskanlah hari Sabat, maka jangan ada Allah lain, maka. Karena Allah sudah lebih dulu
menguduskan bangsa Israel. Dan di Yesaya dinubuatkan kembali bahwa orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Next. Gereja mula-mula menyadari bahwa kudus itu bukan individunya saja, tapi gereja sebagai keseluruhan adalah kudus. Maka gereja mula-mula menggunakan kata kudus untuk menyampaikan gagasan bahwa Allah memelihara umat pilihannya yang semula dari bangsa Israel menjadi melalui gereja untuk segala bangsa. Kekudusan gereja itu sangat penting dan sangat signifikan. Hingga Kristus menjamin dengan darahnya sendiri. Berapa banyak orang Kristen mengesampingkan aspek kekudusan. Tidak apa-apa, kamu sudah ditebus kok, dosa-dosa titik gak apa-apa, ditebus, diampuni. Tidak apa-apa, salah dikit pokoknya kita mau minta ampun. Sehingga menyepelekan bahwa kekudusan yang kita peroleh itu bukan usaha kita, bukan performa kita, bukan usaha kemampuan kita, tapi darah Kristus yang membayar semua. Bapak Ibu Saudara umat tebusan, amin. Kita umat tebusan, amin. Amin. Lanjut. Seorang bapak gereja pada abad kedua dia menekankan bahwa kita, dunia yang rusak ini, kita hidup di dunia yang diombang-ambingkan, dikuasai oleh dosa. Tuhan itu memberikan sebuah kumpulan, sebuah pulau yang aman, sebuah pulau yang kokoh untuk berlabuh, yaitu gereja yang kudus. Yang di dalamnya berpegang teguh pada doktrin-doktrin kebenaran. Dan di pulau yang kokoh itu, pulau yang berlabuh dengan baik itu, orang-orang berlari-lari berdatangan ke gereja. Mencari keselamatan, mencari kebenaran, dan mencari lepas dari murka Allah. Lalu gimana gereja bisa menjadi pulau yang kokoh? Gimana gereja menjadi sebuah pandangan yang dilihat orang sampai orang itu mau berlari-lari ke gereja? Beda dengan zaman sekarang yang gereja bisa di mana saja, bisa lewat online, bisa dengan metode apapun. Tapi Bapak gereja abad kedua menekankan bahwa hadirnya sebuah gereja itu menjadi jawaban bagi masyarakat yang ada. Gereja bukan jadi klub eksklusif. Oleh gak Kristen gak oleh masuk. Oh kalau gini enggak boleh, kalau itu enggak boleh. Gereja bukan fokus di sana. Tapi gereja hadir menjadi jawaban bagi masyarakat. Menjadi tempat bagi orang-orang yang rindu diselamatkan, orang-orang yang rindu kebenaran untuk bisa datang. Lanjut di Ibrani 10, gimana gereja bisa menjadi pulau yang kokoh? Penulis Ibrani menekankan bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25-nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara percaya kita sedang dalam masa-masa bahwa hari Tuhan itu makin hari makin dekat. Atau kita merasa, oh gak ada kiamat sih guys, ada mayem kok. Ketika kita sadar bahwa kita punya batas waktu, bahwa hidup kita itu tidak selamanya sakarepnya kita sendiri. Kita punya tanggung jawab, kita punya panggilan untuk meresponi kekudusan yang Tuhan beri. Dengan cara apa? Di ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di ayat 24, saling memperhatikan, saling mendorong. Kalau saudara baca perjanjian baru khususnya, next. Gereja itu dipenuhi dengan perintah saling. Bilang ke kanan kirimu, saling. Saling. Gereja dipenuhi dengan perintah saling. Next. Setidaknya ada 12 kalau saudara cari. Saling mengasihi yang terutama, saling melayani, membasuh kaki, memberi hormat, membangun, menasihati, memperhatikan, membantu, mengampuni, membangun, mendoakan, mengaku dosa. Ini semua dengan kata saling. Orang Kristen tidak disuruh untuk otoriter satu tok. Mengakulah dosa ke atasanmu, bukan. Tapi saling. Saling mendukung, saling menasehati, saling membangun.
Saling. Berapa banyak dari kita mungkin kita salingnya sepele-pele. Oh kalau mbak Bugem aku mau saling, tapi kalau sama sing iki mau aku. Kita mulai selektif. Kita hitung-hitungan, oh aku saling tapi mbak ini kok malah aku sing keluar duit banyak ya, dek lu gak keluar duit. Kita hitung-hitungan. Entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu waktu. Kita mulai mikir, saling ini bukan karena kita menaati Tuhan, tapi karena kita cari untung. Oh kalau aku ngelakuin ini, nanti aku dibalas gini. Oh saya untung. Masih ya cocok lah, ya tak lakukan. Kita hitung-hitungan. Atau bahkan kita melihat perintah saling ini, kita tunggu orang yang melakukan dulu. Aku lu gak tahu disopo sih, lapo aku nyopo. Aku lu mek dilihat tok, gak pernah disapa. Ngapain aku nyapa balik? Buru-buru nyapa balik disapa gak pernah kok. Ngapain aku duluan nyapa? Dan kalau saudara baca beberapa perintah juga saling mendahului. Contohnya dalam memberi hormat, Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat satu kepada yang lain. Yang ditekankan apa dari saling ini? Tuhan ingin kita sebagai umat pilihannya, kita sebagai umat yang dikuduskan, kita belajar untuk inisiatif. Gak nunggu disuruh. Saudara tahu kapan lalu saya ngobrol dengan beberapa dosen gitu ya, dia bilang, iya anak-anak mahasiswa apalagi yang masih kuliahan yang masih idealis gitu ya, harus tak-tak saklek gitu, harus ditulis nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Dia kurang inisiatif. Contohnya pegawai mama saya gitu ya, mama saya udah bilang ini aku butuh ini. Udah bilang ini, cari no ini ya. Tapi karena orangnya bukan orang yang inisiatif, cuman sekedar karena disuruh, ndak ada kerinduan dari dalam untuk melakukan. Akhirnya kita orang-orang lakuin dengan, oh ya disuruh maneh. Disuruh lagi rek. Lakukannya dengan beban berat, dengan terpaksa. Tidak dengan penuh kasih, tidak dengan inisiatif. Kita perlu belajar perintah saling ini bukan cuma apa untungnya buat saya, apa dampaknya buat saya, tapi saya mau mendahului, saya mau belajar untuk inisiatif supaya saling. Contohnya nanti ketika kita pulang gitu ya, ada lomba hotelan, ada usher di belakang. Kadang saya lihat di ruang sound gitu ya, ada orang yang ushernya lagi sibuk nyalain orang lain, terus langsung ceprit hilang pulang, langsung turun gitu. Lah asernya cuma 2-3 orang, jemaatnya puluhan. Kadang satu ngajak ngomong, satu ke Bugem, satu ke sini. Kono aser wis mulai aku. Ada yang kayak gitu. Ya rindu ya nanti kita pulang, kita belajar untuk inisiatif memberi salam. Bilang shalom gitu loh. Shalom dan memberkati, minggu depan datang lagi. Cuman ngomong pendek. Itu salah satu cara kita inisiatif untuk mendahului, belajar mengasihi. Next. Saudara mau jadi gereja yang bertumbuh dan sehat, amin? Amin. Mungkin mulai nanti atau bulan depan ya, kita juga mulai bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk bertumbuh, rindu untuk pelayanan, rindu untuk tergabung di kelompok kekal. Nanti di belakang bisa menghubungi mungkin Pak Roni, mungkin Tante Forenti, mungkin ke saya kalau kelompok kekal. Mulai September juga kita mulai buka bagi Bapak Ibu yang mau pelayanan, mungkin di praise and worship, di musik, di singer. Atau mungkin Bapak Ibu merasa aku gak iso nyanyi, gak iso main musik, mau jadi usher, boleh. Nanti bisa ke Pak Roni atau ke Tante Forenti di belakang. Mungkin bapak-bapak biasanya di bawah ya, jaga di bawah, ibu-ibu terima tamu di atas. Gak apa-apa, kita belajar untuk melayani. Yang mungkin anak muda mau mulmet, mau bantu di Instagramnya gereja sepi rek, terakhir posting Juli, Februari terus mencolot Agustus. Mungkin kita ada kerinduan, bisa nanti ke Aser di belakang ya. Atau mungkin mau melayani di sekolah minggu, mau melayani di kaum muda, mau melayani jadi tim doa.
monggo nanti setelah ibadah bisa bilang ke Tante Forenti atau ke Bu Gembala, ke Pak Roni. Supaya kita juga bukan cuma datang, khotbah, ibadah, pulang. Tapi kita juga turut berpartisipasi, kita belajar untuk bertumbuh. Mau bertumbuh, amin? Amin. Lanjut, yang kedua adalah gereja yang kudus dan am. Next lagi. Am di sini berarti gereja yang universal. Gereja yang tidak terbatas oleh suku, oleh bahasa, oleh tempat, dan oleh denominasi. Dasarnya apa? Lanjut di 1 Korintus 1 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan apa? Dengan semua orang kudus di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di sini Paulus menekankan bahwa orang yang dikuduskan di dalam Kristus, orang yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, itu tidak terbatas tempat, tidak terbatas suku, tidak terbatas apapun. Selama orang itu mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah penyembah Tuhan yang sama. Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Lanjut. Kalau saudara baca dari Perjanjian Lama, bangsa pilihan Israel itu hanya terbatas khusus suku Israel. Khusus keturunan orang-orang Yahudi, anak-anak Abraham. Sehingga orang yang sudah kawin campur, sudah menyeleweng, dianggap sesat, dianggap bukan bagian Israel yang murni. Dan tempatnya terbatas cuman bagi bangsa Israel itu sendiri di tanah Israel. Tetapi umat pilihan Allah melalui kehadiran gereja, pembatasan itu hancur. Melalui gereja, keselamatan bukan hanya bagi suku Israel, bangsa Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia. Batasan itu bukan manusia yang datang kepada Tuhan seperti Menara Babel, tapi Tuhan yang dengan inisiatifnya melalui kematian Kristus bukan cuma bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia juga menjadi umat pilihan. Next, pondasi iman kita. Kalau ibaratnya bangunan itu ada pondasi, ada bangunannya. Yang jadi pondasi iman kita orang Kristen adalah dua. Allah Tritunggal dan ketuhanan serta kemanusiaan Kristus. Ketika seseorang menolak, aku gak percaya Allah Tritunggal, Allah Kristen mek dua, mek satu. Kita dengan jelas kita bilang mereka sesat. Kita menolak mereka bukan Kristen. Ketika ada orang menolak, Yesus itu cuma manusia, cuma nabi, kita menolak. Ketika orang bilang Yesus itu Tuhan, gak pernah jadi manusia, gak bisa Tuhan itu jadi manusia, kita menentang. Dan itu sejak abad pertama sudah banyak dan dianggap oleh gereja mula-mula ajaran sesat, bidat, ajaran yang menyeleweng. Itu pondasi. Makanya ada pengakuan iman rasuli pun untuk memberantas bidat-bidat. Kita Kristen yang ortodok, Kristen yang mengikuti ajaran Kristus, ajaran para rasul, percaya Allah Tritunggal dan percaya ketuhanan kemanusiaan Kristus. Yesus benar-benar adalah Tuhan dan juga pada abad pertama datang ke dunia, lahir, pelayanan, disalib dan bangkit secara historis terjadi benar-benar, bukan cuman nggak apa-apa Yesus beneran bangkit apa enggak, aku gak ngurus, pokoknya aku doa. Tapi kita percaya Yesus benar-benar Tuhan dan manusia. Lalu atasnya apa? Keselamatan. Ada orang Kristen yang gak selamat itu harus diusahakan, fokus ke manusianya, kita harus berusaha. Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak berusaha. Ada Kristen yang terserah Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Kita tetap terima mereka meskipun ada perbedaan pandangan. Disitulah timbul diskusi-diskusi teologis. Tapi kita tetap sebut mereka orang Kristen karena percaya Yesus mati untuk menebus, karena percaya Allah Tritunggal. Atasnya lagi karunia roh, ada yang pendeta tengah-tengah khotbah bahasa roh saking ngeroy gitu ya. Ada yang kalau bahasa roh itu harus teratur sesuai Korintus, 2-3 orang ada yang menafsirkan.
Ada yang karunia roh sudah berhenti, nggak ada. Kita tetap panggil mereka orang Kristen, meskipun ada perbedaan-perbedaan pandangan. Naik lagi yang makin nggak terlalu penting gitu ya, cara baptisan. Kalau kita GBI, karismatik, Pentakosta, semua percaya baptisan itu harus selam. Kalau saudara tidak baptis selam, tidak keluar surat baptisnya. Tapi ada gereja yang baptisnya percik. Ada yang baptis ya, ada gereja yang dengan cara-cara lain, baptisnya metode-metode macam-macam. Kita tetap panggil mereka orang Kristen. Kita tetap Kristen. Ada lagi struktur pengurus gereja ini harus dari sinode besar. Gereja ini GBI terserah gimana sih dia mau sinode besar, mau punya metode begini silakan. Kita tetap panggil yang berbeda dengan Kristen. Tidak terlalu penting gitu ya, tapi paling bikin ribut. Gereja ibadah gak oleh pakai lampu-lampuan, kemudian diskotik, sisa itu terserah, yuk semua apa-apa, lagunya Inggris, pakai EDM, pakai judul-judul gak apa-apa. Berapa banyak gereja pecah, gereja itu gara-gara hal tersebut. Cuma gara-gara metodenya. Padahal pondasinya, balik lagi pondasinya sama-sama percaya Tuhan itu enggak, sama-sama percaya penebusan Kristus, sama-sama percaya Kristus adalah Tuhan dan Rasul. Next, sisa para rasul. Di sini ketika Yesus berkhotbah, dia bilang, mulailah Yesus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, dengan beragam denominasi, beragam ajaran, aliran, kita tetap bisa ini mau dimatiin sampai sini, tapi biar enggak sebagai saudara seiman. Langsung ya. Kita tetap bisa menyebut mereka saudara seiman. Karena fondasi kita adalah kita sama-sama umatnya Kristus. Lanjut ke poin saya yang terakhir, yaitu persekutuan orang kudus. Dua sifat gereja yang tadi kita pelajari, kudus dan am. Bilang ada yang kudus dan am. Kudus dan am adalah sifat gereja yang menjadi dasar persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan yang diikat dengan satu tujuan, yaitu hidup kita bagi Kristus. Sebagai umat pilihan yang sudah ditebus, kita hidup bagi Kristus. Bila kanan ini hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Ketika kita hidup bagi Kristus, kita punya tujuan yang jelas. Maka kita tidak mungkin asal-asalan jadi komunitas, asal-asalan bikin persekutuan. Ada sekian banyak persekutuan Kristen yang pakai nama persekutuan, tapi ternyata hanya campuran, hanya klub sosial. Oh, pada senangnya apa? Senang olahraga, bikin persekutuan olahraga. Senang apa? Bikin persekutuan kuliner Kristen yang babi-babi. Itu bagus untuk membangun persaudaraan. Tapi persekutuan orang kudus yang alkitabiah, yang sejati, bukan terletak di hal yang dunia, bukan terletak di hobi kita, bukan terletak di kesenangan kita, bukan terletak di persekutuan ndek kene sepi, aku golek jodoh ya angel. Isi om-om tante-tante kabeh rek. Atau mungkin ini prospek ini ada banyak yang bisa tak target untuk karirku. Persekutuan bukan didasari pada hal-hal duniawi, tapi pada kesadaran bahwa kita adalah umat yang kudus dan gereja yang am. Sehingga di 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ketika kita percaya Kristus, ketika kita percaya penebusan Kristus, kita masuk dalam persekutuan bersama dengan seluruh orang kudus.
di seluruh pelosok, di seluruh bahasa, di seluruh tempat, dan juga di seluruh masa. Oleh karena itu ketika kita minggu depan kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus. Bukan lewat bahasa, bukan lewat metode ibadah, bukan lewat pandangan kita pribadi, tapi lewat tubuh dan darah Kristus. Itulah yang menyatukan kita semua sebagai gereja. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Saya bagi menjadi 3. Pertama, masa lalu kita perlu menyadari bahwa identitas kita adalah dulunya kita pendosa, tapi kita umat tebusan. Dulunya kita pendosa, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan yang kedua, kita melihat masa depan. Kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang aktif, yang inisiatif, orang Kristen yang mau untuk saling. Kita dipanggil untuk saling. Saling apa? Kita baca ayat penutup di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di situ Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Panggilan utama orang Kristen yang perlu kita lakukan sebagai umat pilihan, yaitu memberitakan kasih Kristus. Slide terakhir sebagai penutup, saya undang pemusik untuk maju juga. Bisa di next, Angeli. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Persekutuan akan terlihat ketika setiap jemaat gereja aktif berpartisipasi, mengambil bagian satu sama yang lain untuk, bilang sekali lagi, untuk apa? Saling mengasihi. Jadi panggilan utama orang Kristen, panggilan utama kita sebagai gereja yang kudus, am, dan bersekutu adalah saling mengasihi.